Halo para Justisia Muda 2021. Sebelum mulai podcast ini, aku mau ngucapin selamat datang dan selamat bergabung menjadi bagian dari Sivitas Akademika Fakultas Hukum UGM. Selamat karena sudah diterima dan lolos di Fakultas Hukum Impian para Justisia Muda 2021. Kenalin, nama aku Lia, aku mahasiswi Fakultas Hukum UGM Angkatan 2020, dan di Lovecast kali ini kita bakal bahas soal leadership and public speaking, itu penting nggak sih? Nah, di sini aku nggak sendiri, aku bakal ditemenin sama dua pembicara yang super keren. Yang pertama ada Kak Gaudi. Kak Gaudi adalah mahasiswa Fakultas Hukum UGM Angkatan 2017, sekaligus Direktur ALSA LC UGM periode 2019-2020. Buat Kak Gaudi, boleh disapa dulu nih teman-teman Justisia Mudanya. Halo teman-teman Justisia Muda 2021, kenalkan nama aku Gaudi, aku dari Angkatan 2017. Salam kenal dan selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Oke, salam kenal Kak Gaudi. Kita sapa pembicara kita yang kedua. Di sini juga ada Kak Natasha Pitoy. Kak Pitoy ini adalah mahasiswi Fakultas Hukum UGM Angkatan 2018, sekaligus mahasiswa berprestasi FH UGM 2019. Buat Kak Pitoy, boleh disapa dulu teman-teman Justisia Muda. Oke, halo teman-teman semua. Salam kenal, bisa teman-teman semua panggil Pitoy. Ini kita ngobrol santai-santai aja. Thank you for having me here. Salam kenal dan selamat bergabung juga di keluarga besar Fakultas Hukum UGM. Salam kenal. Oke, salam kenal Kak Pitoy. Nah, tadi kan kita udah kenalan-kenalan tuh ya. Sekarang kita bisa langsung masuk ke podcast kita nih. Sebelumnya, aku mau tahu dulu deh pendapat dari Kak Gaudi sama Kak Pitoy terkait apa itu public speaking and leadership. Mungkin bisa dimulai dari Kak Pitoy dulu. Menurut aku public speaking itu ngomong di depan orang banyak sih, secara gampang bisa didefinisiin kayak gitu aja. Cuman ya kan nih temanya juga public speaking dan leadership ya, jadi automatically public speaking tuh nggak bisa berjalan sendirian, perlu ada leadership juga. Kalau menurut aku leadership sih ketika teman-teman atau seorang individu bisa membawa dirinya sendiri gitu sih, untuk nge-set direction untuk mencapai sebuah tujuan atau sebuah objektif gitu yang dimiliki. Kalau dari aku sih gitu. Oke, jadi gitu teman-teman pendapat dari Kak Pitoy. Mungkin aku mau minta juga nih dari pendapat Kak Gaudi gimana? Oke, mungkin kalau menurut aku public speaking itu ya sebuah aksi di mana satu orang itu berbicara atau enggak kayak giving speech gitu kepada audiens. Dulu public speaking itu kan kalau zaman dulu banget itu dikenal sebagai salah satu aktor apa ya persuasif lah untuk bisa menggiring opini para audiens yang dimana, tapi semakin kesini ya semakin dikenal sebagai sebuah aksi untuk misalnya memberikan pidato atau memberikan sambutan atau mungkin berdebat dan segala macam itu. Sedangkan kalau leadership sendiri itu merupakan sebuah aksi yang basically ya dilaksanakan oleh sebuah leader gitu. Gimana cara leader itu bisa menggiring underlingsnya gitu, teman-teman bawahannya, atau enggak gimana caranya leader itu bisa memimpin, mendorong anggotanya untuk bisa bergerak ke arah satu arah gitu. Dimana public speaking itu salah satu aksi dari leader. Itu sih. Oke, thank you Kak Gaudi atas pendapatnya. Kurang lebih sama ya teman-teman pendapat dari Kak Pitoy sama Kak Gaudi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku mau tanya ke Kak Gaudi dulu nih. Menurut Kak Gaudi, siapa aja sih yang perlu belajar public speaking and leadership ini? Kalau menurut aku sebenarnya itu udah menjadi salah satu basic soft skills yang harus dipunyai oleh semua individu ya teman-teman gitu. Nggak cuma untuk misalnya dari simpel pemimpin delegasi atau mungkin pemimpin sebuah organisasi atau mungkin pemimpin atau mungkin ketua kelas gitu, tapi justru semua orang yang udah bisa berinteraksi satu sama lain, udah bisa bekerja dalam sebuah kelompok, itu tuh leadership dan public speaking itu sebuah hal yang krusial gitu, untuk bisa nggak cuma dipakai misalnya pas kuliah, tapi juga bisa nanti dipakai untuk misalnya dunia pekerjaan, gitu, dunia karir lah seperti gitu. Itu sih menurut aku. Mungkin Itoy gimana? Jadi menurut aku ya kurang lebih sama juga sih ya, emang semua orang mau nggak mau harus bisa public speaking. Kayak ini sesimpel misalnya nanti teman-teman datang ke FHUGM ada namanya satpam SKKK gitu kan, ya mereka tuh harus bisa kasih tahu gitu loh ke mahasiswanya boleh parkir di mana. Itu kan basically kurang lebih public speaking tapi done in micro gitu kan, kayak kecil gitu loh, nggak kayak
jadi pembicara di webinar atau kayak sekarang nge-podcast kayak gini gitu. Jadi ya public speaking ketika teman-teman bisa ngobrol ke orang lain aja, technically you can do public speaking gitu. You don't have to have the courage atau kayak harus nervous atau apa, karena kayak perlu disadari juga sebenarnya kayak ngomong face to face sama orang lain aja itu udah counts as public speaking gitu. Menurut aku pribadi, leadership itu adalah perlu juga buat seorang individu untuk memimpin dirinya sendiri gitu. Kayak misal nanti teman-teman masuk ke FAUGM, mau pilih nih mau ikut organisasi mana atau apa, you're doing apa yang terbaik untuk diri teman-teman masing-masing gitu kan. Itu aja udah dengan cara membawa diri teman sendiri ke arah mana yang teman-teman mau, yang menurut teman-teman terbaik untuk teman-teman sendiri dalam proses teman-teman di Fakultas Hukum UGM aja, itu juga udah bagian dari leadership gitu sih. Jadi ya balik lagi, nggak perlu memegang jabatan di organisasi mana atau jadi delegasi dari lomba mana. Kayak dari titik nol pun teman-teman nanti ikut PPSMB, ya itulah justru teman-teman memulai leadership teman-teman di Fakultas Hukum UGM. Gitu sih kalau dari aku. Oke, nah tadi kan udah disebutin tuh sama Kak Gaudi sama Kak Pitoy tentang siapa aja yang perlu belajar public speaking and leadership. Terus, apa sih pentingnya public speaking and leadership ini di dunia perkuliahan dan setelah lulus dari Fakultas Hukum? Pentingnya ya karena kan teman-teman tentunya nih udah keren-keren, udah lulus UTUL, SBMPTN atau apapun itu, udah masuk FAUGM, masa teman-teman nggak mau make the most out of your time sih di kuliah gitu, di salah satu fakultas hukum terbaik di Indonesia ya, gitu kan. Jadi ya tentunya you're going to have to mengisi waktu teman-teman dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dong tentunya. Either itu mungkin ikut lomba, atau bikin paper dan jurnal ya nanti ya yang berhubungan dengan hukum, atau mungkin teman-teman mau networking dari sebuah organisasi gitu kan. Jadi itu sih, kalau teman-teman mau itu semua, atau teman-teman mau ya kerjanya cuma di kuliah doang, fokus on your grades dan lain sebagainya gitu, ya tetap aja kayak at some point to get there, tujuan itu apapun itu teman-teman yang teman-teman punya, ya tentunya pasti butuh yang namanya public speaking gitu, harus bisa berani ngomong. Karena kalau dari pengalaman aku sendiri ya, kalau teman-teman diem-diem aja nggak melakukan apapun ataupun nggak berani untuk ngomong apa yang teman-teman pengen omongin gitu loh, mengutarakan opini teman-teman gitu. Nah, ya itu justru you're not gonna get anywhere gitu, nggak bakal kemana-mana, dan akhirnya ya stagnan di situ-situ aja, nggak bakal maju gitu. Jadi perlu disadari kalau misalnya emang teman-teman pengen hal-hal yang telah aku sebutin tadi, ya obviously at some point you're going to have to start gitu loh. Memulai berani untuk public speaking, untuk berbicara, dan juga berani untuk memegang dan juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi nanti ke depannya. Kalau aku sih gitu. Mungkin nih bisa nih dilanjutin sama Kak Gaudi nih. Sebenarnya mirip-mirip sama Pitoy, cuman kalau dari aku mungkin singkatnya gini, Justisia Muda ya mungkin ya, itu sudah diterima di Fakultas Hukum dengan berbagai jalur gitu. Itu kan teman-teman diuji dari kemampuan akademis teman-teman, dan juga nanti pada saat teman-teman berkuliah di Fakultas Hukum itu teman-teman juga bakal memahami ilmu-ilmu tentang hukum kasar secara singkat itu secara menyeluruh. Tapi di lingkungan sekarang mempunyai kemampuan akademis yang bagus itu tuh nggak cukup gitu. Teman-teman juga harus mempunyai soft skills yang dimana teman-teman bisa gunakan untuk bisa berinteraksi dengan satu sama lain, untuk bisa menjadi sebuah individu yang tidak hanya pintar dari akademis tapi juga non akademis. Non akademis itu apa? Salah satunya itu adalah leadership dan juga public speaking, teman-teman gitu. Jadi kenapa itu penting? Karena apalagi di Indonesia ya, mungkin itu tuh nggak cuma dibutuhkan otak yang pintar juga, tapi gimana cara teman-teman bisa berinteraksi sama lain, bisa mengirim opini, bisa memimpin, bisa memberikan pesan yang ingin disampaikan, sehingga teman-teman didengar gitu. Nggak kayak mungkin di negara-negara lain di mana kalau teman-teman udah pintar tok, itu tuh udah cukup bisa jadi ilmuwan, bisa jadi apa, researcher dan lain-lain. Kalau di sini, let's just say bahwa public speaking dan leadership itu tuh yang membuahkan banyak sekali manfaat nanti teman-teman di dunia perkawinan gitu. Jadi penting sekali untuk bisa mempelajari, menguasai nggak mungkin ya, karena menurut aku leadership dan public speaking itu semuanya proses belajar gitu, semuanya mulai dari nol.
Tapi intinya adalah teman-teman harus mulai dari belajar terus di tempat public speaking, leadership, dan juga soft skill lainnya, sehingga teman-teman menjadi individu yang cerdas lah, nggak cuma dari teori tapi juga praktis. Kurang lebih gitu sih, Lia. Jadi penting sekali. Oke, setuju banget sama pendapat Kak Pitoy dan juga pendapat dari Kak Gaudi tadi, karena emang di dunia perkuliahan tuh public speaking and leadership itu emang sepenting itu. Terus pertanyaan dari aku selanjutnya agak mirip-mirip nih sama pertanyaan yang tadi. Kalau tadi kan pertanyaannya lebih ke pentingnya public speaking and leadership ya. Nah sekarang menurut Kak Gaudi sama Kak Pitoy nih, kira-kira benefit apa yang bisa didapat dari kemampuan public speaking and leadership di dalam menjalani perkuliahan? Mungkin bisa dimulai dari Kak Pitoy dulu. Benefitnya adalah teman-teman bakal bisa lebih maju gitu, meaning teman-teman bakal progress gitu ke one step more closer ke apa yang teman-teman pengenin gitu. Kayak misalnya kalau dulu mungkin Kak Gaudi pengen jadi director ALSA LCUGM gitu ya Gau. Nah makanya Kak Gaudi tuh nanti bakal public speaking dan bakal ini berproses di organisasinya, kayak misalnya contoh ALSA LCUGM gitu kan. Nah, nanti dari staff, terus nanti dia ikut kepanitiaan, lebih belajar, lebih familiar sama organisasinya, lebih familiar dengan sistemnya gimana, terus habis itu kerja-kerja juga gitu kan, belajar how to connect dan juga bagaimana berinteraksi, memimpin orang lain juga, ya gitulah. Itu tuh justru one step closer menuju teman-teman misalnya nanti ke depan mau jadi apa gitu. Nah, tapi apapun yang teman-teman mau lah gitu, one step closer sih, bakal lebih bisa maju lagi. Kalau dari aku gitu. Oke, thank you Kak Pitoy. Gantian nih, terus kalau menurut Kak Gaudi tuh benefitnya apa Kak? Kalau dari apa yang aku udah pelajarin ya selama berkuliah dan berkecimpung di dunia organisasi kampus juga, benefits yang teman-teman dapatkan sama skala atau level public speaking dan leadership yang teman-teman dapatkan itu akan terus bertambah gitu. Secara bareng lah gitu, secara berbarengan gitu. Benefitsnya mulai dari yang paling kecil dulu, misalnya mulai dari teman-teman mengasah public speaking dan leadership skills itu dari sesimpel bisa jadi ketua kelas. Di kuliah masih ada kan ketua kelas, apa sih koordinator kelas lah kasar gitu, misalnya cuma yang bukan cuma maksudnya teman-teman tektokan sama dosen gitu, nanti nyusun kelasnya kapan, kosong nggak kelasnya, ada tugasnya kayak gitu. Dari situ aja teman-teman nanti mulai mengasah kepercayaan teman-teman itu sendiri, bukan kepercayaan, kepedean lah gitu, kepedean teman-teman gitu. Oh, dari yang tadi ngomong gagu nih, gitu, atau nggak kalau misalnya ngomong tangannya gemetar depan orang-orang gitu, nanti mulai tuh mulai pede, mulai bisa percaya diri sama bahwa teman-teman itu punya kemampuan yang lebih dari yang teman-teman pikirkan gitu. Dari self confidence, habis itu pelan-pelan nanti teman-teman mulai nih ikut panitiaan, misalnya tadi Pitoy bilang bisa ikut jadi panitia PPSMB atau mungkin jadi panitia kaderisasi lainnya dari organisasi FH, atau mungkin panitia lomba, atau mungkin jadi delegasi lomba gitu loh. Itu juga nanti seiring berjalannya waktu teman-teman mengasah leadership dan public speaking skills teman-teman sendiri tanpa teman-teman sadarin. Nanti dari situ lagi akan berbuah hasil-hasil yang lainnya juga, yang dimana teman-teman nanti nggak sadar nih, tiba-tiba teman-teman misalnya udah di tahun 3 atau tahun keempat, udah sampai sini nih. Misalnya insya Allah misalnya di sini teman-teman udah jadi pejabat, atau mungkin udah accomplish banyak hal lainnya, yang udah menang lomba, atau mungkin di luar dari kampus gitu, yang berhubungan sama leadership dan public speaking. Coba teman-teman looking back gitu, dari teman-teman, wah banyak banget nih benefits yang udah aku dapetin gitu. Banyak banget benefits untuk diri saya sendiri, di sekitaran saya juga. Jadi penting sih benefitsnya itu. Sebenarnya kalau bisa disebutin satu-satu nggak bisa sih ya, tapi mungkin dari confidence hingga teman-teman bisa memimpin dan menggiring sekelompok orang-orang lebih dari teman secara individu gitu. Itu sih mungkin ya. Oke, setuju banget sama jawaban-jawaban dari Kak Gaudi sama Kak Pitoy tadi. Jadi buat teman-teman Justisia Muda 2021, jangan lupa buat belajar public speaking and leadership, karena emang benefitnya nggak main-main nih teman-teman. Nah, kita lanjut. Menurut Kak Gaudi sama Kak Pitoy nih, apa sih kesulitan yang bisa ngehambat kita dalam mempelajari dan mengembangkan skill public speaking and leadership? Dan mungkin bisa dimulai dari Kak Pitoy deh. Aku nggak bisa ngomong buat semua orang sih, karena tentunya pasti semua orang tuh beda-beda gitu ya. Nah, tapi kalau buat aku pribadi sih ini I don't know if you find it relatable atau enggak, tapi kalau aku sih kadang-kadang how we think sih, mindset kita, dan juga
overthinkingan kita itu, kita takut kan. Kalau aku sih, aku takut gitu, kayak kadang-kadang, apa yang gue ngomongin, aku yang ngomongin, bener gak ya, gitu. Kayak, do people agree with my opinion? Do I look stupid when I talk, gitu kan. Kayak itu kadang-kadang kita malah fokus ke itunya gitu. Kita bukan fokus untuk, apa ya, kayak abis ini, aku mau ngomong apa nih, gitu. Malah masih ngefokus dari apa yang telah dilakukan. Padahal itu kan udah ibaratnya nasi jadi bubur kan ya, we cannot do anything about it anymore gitu. Jadi what we can do adalah ya fokus ke depannya mau gimana gitu kan. Tapi kalau dari aku pribadi sih ini apa ya, meskipun aku sadar kayak mungkin kadang-kadang ya emang ya biasa sih orang overthinking ya gitu. Lu takut mau ngomong apa, takut apalagi nih misalnya let's say ngomong di depan banyak orang, aku nggak kenal nih sama siapa-siapa tahu-taunya juga ngomong depan ada orang-orang ibaratnya yang penting lah gitu. Let's say nanti kan kalau misalnya teman-teman berproses di kepanitiaan atau misalnya teman-teman ikut lomba gitu kan, nanti itu banyak banget stakeholders yang juga terlibat gitu di dalam situ. Kayak misalnya nanti teman-teman one day juga berkesempatan untuk menjadi moderator juga nih, atau mungkin berkepanitiaan di mana, kan tentunya pasti bakal berhubungan dengan pihak ketiga, baik itu dari dalam FHUGM seperti cutting, atau mungkin dengan dosen-dosen, atau mungkin dengan praktisi-praktisi di luar FHUGM-nya sendiri gitu. Tapi ya gitu sih, tetap biasa terus aja teman-teman, meskipun teman-teman takut atau hajar aja sih kalau kata aku gitu. Dan sadar ya ini emang buat aku pribadi kok gitu, nggak perlu ditakut-takutin berlebihan sih gitu. Kalau dari aku sih gitu. Oke, terus nih, tadi kan juga udah sempet disinggung terkait gimana caranya Kak Pito ngatasin itu semua. Mungkin boleh dijelasin lebih lanjut nih, dari Kak Pito sendiri, gimana sih cara Kak Pitoy buat ngatasin kesulitan-kesulitan yang udah disebutin sama Kak Pitoy tadi? Kalau aku sih cara ngatasinnya ya, biar lebih spesifik aja, aku ngingetin ke diri aku sendiri lagi gitu sih, kayak aku tuh mau ngapain sih kayak gini gitu. Kayak misal contoh, mungkin aku ikut kepanitiaan A, let's say gitu, terus aku disuruh ngubungin orang-orang banyak gitu kan. Aku takut nih ngomong sama orang-orang itu gitu, contoh. Ya aku ingat aja, aku punya kerjaan apa, aku harus ngapain, dan kalau aku nggak kayak gini, apakah itu akan merugikan diri aku sendiri atau merugikan orang lain gitu kan. Karena tentunya nanti kalau misalnya teman-teman masuk FH juga berkecimpungan di dalam kepanitiaan atau mungkin jadi delegasi lomba, di mana lomba itu mungkin juga ada delegasi-delegasi lain juga bareng teman-teman gitu, you work as a team gitu kan. Ya teman-teman harus fokus ke itu sih. Aku sih fokusnya kayak balikin lagi ke situ daripada aku berpikir negatif-negatif aja gitu. Terus habis itu selain aku ngutarain mindset aku balik ke tujuan aku biasa juga I step back sebentar, aku mundur bentar, terus ya aku address how I feel gitu. Um, Apa yang aku rasain, ketakutan-ketakutan aku. Terus ketika teman-teman berpikir sih biasa aku pikir, oh ya ini kayaknya aku takutnya berkelebihan nih gitu. I think it's stupid gitu. Jadi makanya habis aku address itu semua ya balik lagi I have to get the job, dan kalau aku sih gitu biasanya. Oke, keren banget jawaban dari Kak Pitoy. Nah, sekarang aku gantian mau tahu pendapat dari Kak Gaudi nih. Jadi kalau menurut Kak Gaudi, apa sih kesulitan yang bisa ngehambat Kak Gaudi dalam mempelajari dan mengembangkan skill public speaking and leadership? Dan gimana cara Kak Gaudi buat ngatasin kesulitan-kesulitan itu? Iya, jadi mungkin aku juga sama ya kayak kita bahwa dalam mengasah kemampuan public speaking dan juga leadership itu tuh semua orang punya kesulitannya masing-masing. Kalau dari aku sendiri itu dari dulu yang aku coba bangun, dan alhamdulillah mungkin sekarang insya Allah udah terbangun ya, cuman tinggal di improve terus-menerus aja, itu confidence, self confidence itu tuh dari awal aku maba itu selalu menjumpai kendala itu, mulai dari misalnya tadi aku ngomong gitu, misalnya ngomong depan orang rame gitu, atau misalnya memimpin sesuatu itu nervous gitu, misalnya maju nih di podium atau di mana depan hadapan orang misalnya puluhan atau mungkin ratusan gitu, gemeteran tangannya kayak gitu. Tapi ya itu menurut aku sebuah kesulitan yang emang pasti namanya juga belum nyoba sesuatu, di saat nyoba sesuatu yang baru pasti akan menjumpai kendala tersebut gitu loh.
aku juga bisa bilang bahwa ini kan tadi maksudnya aku diperkenalkan sebagai mantan director gitu, ibarat kata mantan pemimpin organisasi. Tapi aku juga bisa bilang bahwa pada saat di awal aku masih jadi mahasiswa baru gitu, masih memulai nih belum tahu apa-apa di kampus ada apaan segala macam, itu tuh juga ibarat kata starting point dari nol gitu. Tapi ingat, itu teman-teman punya goal sendiri gitu. Kayak yang tadi Pitoy bilang, ingat teman-teman tuh ikut ini tuh buat apa, ikut itu tuh buat apa, daftar lomba ini buat apa, daftar panitia organisasi ini buat apa gitu. Buat aku sendiri, aku pengen belajar apa, belajar apapun yang bisa mengembangkan diri aku sebagai seorang individu, nggak cuma dari akademis tapi juga non akademis gitu. Misalnya aku ikut lomba, aku ikut lomba, aku pengen tahu gimana caranya simulasi persidangan dalam sebuah motor itu berjalan. Selagi itu aku juga pengen belajar gimana cara aku bisa berkoordinasi dan juga memimpin kelompok delegasi aku gitu. Ingat teman-teman tuh tujuan awalnya tuh apa? Buat aku sendiri, itu tadi belajar. Jadi sehingga kalau misalnya nanti aku lagi ngedown atau misalnya aku pengen ngomong aku nervous atau misalnya aku pengen memimpin aku nervous gitu. Ingat tujuan awalnya teman-teman itu apa? Belajar. Aku tuh belajar. Tapi juga nanti seiring teman-teman berkembang, seiring teman-teman ibarat kata apa ya, mulai level up lah gitu, kendala-kendalanya dan juga obstacle challenges-nya gitu yang akan teman-teman jumpai, itu juga nanti kendalanya muncul-muncul yang baru juga gitu. Misalnya, aduh aku nggak mau let down colleagues aku nggak mau let down teman-teman bawahan aku nggak mau let down teman-teman yang posisi sejajar sama aku gitu. Nah itu juga gimana, itu jadi motivasi teman-teman gitu. Gimana caranya teman-teman bisa menemukan apa ya, motivasi-motivasi yang muncul tiba-tiba juga sih yang berkembang untuk dijadikan ibarat kata bantal lah gitu kalau misalnya teman-teman terjatuh gitu, kalau misalnya teman-teman lagi feeling down. Karena menurut aku ya kuliah selama 4 tahun gitu nanti teman-teman itu pasti akan menjumpai banyak hal seperti itu, lagi jenuh, lagi down, lagi apa, yang tadi pengen aduh gue pengen jadi pemimpin, aduh gue pengen bisa masak bisnis kepikiran pas OTW kesananya kayak aduh kok capek ya, kok stres ya, kok nervous ya gitu. Ingat gitu teman-teman bahwa teman-teman punya tujuannya masing-masing. Itu sih yang mungkin dari aku. Oke, nggak kalah keren jawaban dari Kak Gaudi. Emang udah pembicara kita ini terbaik dan keren-keren semuanya. Lanjut nih, menurut Kak Gaudi ya, apa sih langkah awal yang bisa kita lakuin buat belajar public speaking and leadership? Terutama bagi pemula dan juga gimana sih cara buat ngelatih itu? Oke, basically teman-teman nggak bisa tiba-tiba berat langsung jadi orang, misalnya siapa ya, Kak Raihan ketua Dema, atau nggak Kak Dion ketua Alsa, atau mungkin Kak Adit juga yang jadi pembicara di sebelah podcast satu yang lagi gitu. Nggak bisa teman-teman mulai dari situ langsung jebret gitu, terus bisa memberanikan diri untuk bisa apa namanya, take the risk untuk aku bisa sukses tapi bisa malu juga nih, aku bisa sukses tapi bisa gagal juga nih. Tapi nggak apa-apa gitu, it's okay buat teman-teman gagal di awal, gagal kedua kali, bahkan gagal ketiga kali, itu nggak apa-apa, asalkan teman-teman tetap persisten untuk mengejar target teman-teman. Dalam hal ini untuk mengejar leadership dan public speaking, karena percaya aku bahwa leadership dan belajar, leadership, public speaking, dan learning itu tuh nggak bisa dipisahkan gitu. Selama teman-teman memimpin, sama teman-teman memberikan public speaking juga ke orang-orang, itu tuh teman-teman juga belajar. Oh kira-kira tadi setelah setelah aksi tersebut gitu, oh kira-kira aku tadi kurangnya di mana ya, oh mungkin kedepannya aku bisa lebih baik, aku bisa kayak gini gitu. Jadi teman-teman ada evaluasi diri sendiri. Seiring itu ibarat kata nanti teman-teman makin berkembang, makin improve, makin bisa menjadi seorang individu yang lebih berkualitas gitu. Tapi ya itu basicnya, itu di awal banget teman-teman harus berani untuk ambil kesempatan itu. Kalau ada kesempatan di depan teman-teman, ambil gitu. Apapun gitu. Jadi pemimpin, misalnya tadi aku ngulang ya gitu, ibarat kata jadi mulai dari koordinator kelas, tiba-tiba jadi ketua panitia, koordinator panitia, ketua delegasi, bagian dari delegasi, anything gitu. Doesn't have to be to menjadi pemimpin, doesn't have to be to menjadi ketua, tapi mulai dari awal gitu. Ibarat kata ada stepping stone gitu teman-teman, untuk bisa menjadi seorang individu dengan kemampuan public speaking dan leadership skills yang memadai gitu. Dan juga it's safe to say ya bahwa misalnya aku nih kalau secara pribadi itu nanti teman-teman juga pasti jadi di sekarang nih maba, teman-teman punya punya circle sendiri nih di sekitaran teman-teman gitu ya. Nanti misalnya pas awal maba nih yang oh aku pemalu, oh tapi teman aku ini juga dia juga aduh gak berani ngomong juga itu sekitaran gitu, circle pemalu atau mungkin nervous atau mungkin tegangan segala macam. Tapi nanti believe me bahwa setelah 3 tahun 4 tahun asalkan teman-teman stick sama
dan juga ngeliat diri teman-teman sendiri bahwa oh gila aku udah improve banget deh. It's a good thing aku berani untuk ngambil risiko gitu. It's a good thing aku berani take the chance untuk bisa bangkit atau jatuh di awal kesempatan gitu. Jadi kuncinya apa? Menurut aku berani ambil kesempatan dan belajar. Oke, keren banget Kak Gaudi. Sekarang menurut Kak Pitoy nih, gimana sih langkah awal yang bisa Kak Pitoy lakuin buat belajar public speaking and leadership bagi pemula dan juga gimana cara Kak Pitoy buat melatih itu? Oke, langkah awal, kalau tadi kan Gaudi bilangnya, Kak Gaudi sorry, bilangnya kan berani sama mau belajar kan ya. Kalau aku sih ini ya, I mean aku sepakat sama itu. Tapi kalau buat diri aku biasa nanamin mindset langkah awal tuh adalah aku harus ingat to be mindful sih, gitu. Meaning aku harus pikirin juga gitu. Apa yang aku mau ngomongin ini, apakah ini akan berdampak negatif, will it hurt other people's feelings atau gimana gitu. Ibaratnya ya pinter-pinter membawa diri teman-teman sih, kalau aku sih gitu. Tentunya nanti teman-teman di Fakultas Hukum UGM ini banyak banget karakter-karakter dan juga sifat-sifat yang berbeda daripada kepribadian teman-teman sendiri gitu kan. Nah, dalam menghadapi itu, teman-teman tuh harus mindful, harus berpikir bagaimana how to deal with dan juga bagaimana menanggapi personality yang tadi aku bilang berbeda gitu kan. Dan ketika teman-teman mindful tentunya, teman-teman pasti tahu apa yang perlu diomongin, apa yang nggak perlu di-disclose, cara ngomongin baik-baiknya gimana gitu kan. Ketika teman-teman bisa kayak gitu, menurut aku pribadi, everything will fall into place sih gitu. Everything will fall into place meaning artinya ya nanti semuanya bakal berjalan dengan lancar-lancar aja, teman-teman bakal mencapai tujuan teman-teman masing-masing dan orang-orang lain yang kebetulan berkomunikasi dengan teman-teman tentunya juga pasti akan merasa oh iya ya nih orang opininya memang berbeda sama opini gue gitu contoh. Tapi kayaknya dia ada benernya juga nih, ya udah ikutin gitu. Jadi ketika teman-teman bisa seperti yang tadi Kak Gaudi juga katakan, selain berani dan juga constantly mau belajar dan mengasah kemampuan public speaking dan juga leadership teman-teman at some point juga harus mindful sih gitu dengan apa yang teman-teman ngomongin. Apalagi mungkin sekarang juga apa ya di angkatan teman-teman nanti angkatan 2021 bakal lebih paham lah soal isu-isu mental health dan lain sebagainya gitu. Mungkin orang-orang akan beranggapan dan juga menanggapi teman-teman dengan kapasitas-kapasitas berbeda yang masing-masing. Tentunya kan seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman ingat mindful dan juga nanti at some point be kind, selain teman-teman be kind to others juga be kind to yourself ya, know where your progress is, tahu kapan harus memulai lagi, kapan harus istirahat gitu, membawa diri teman-teman lagi, balik lagi ke tadi pinter-pinter ngebawa diri sendiri, nanti pasti bisa sih semuanya bakal berjalan dengan lancar, ya nanti terus ya insya Allah bisa mencapai tujuan teman-teman masing-masing gitu, apapun yang teman-teman pengenin. Kalau aku sih gitu. Oke, menarik banget jawaban dari Kak Gaudi sama Kak Pitoy tadi. Oke, terus kira-kira kegiatan apa sih yang bisa kita lakuin buat mengasah kemampuan public speaking and leadership? Aku mau dengar pendapat dari Kak Gaudi dulu nih. Gimana, Kak? Menurut aku teman-teman itu nanti pas kalau dari aku ya waktu itu masuk fakultas hukum masih green lah kasar gitu, masih kayak belum tahu banyak hal gitu, nanti teman-teman bakal dijumpai dengan banyak sekali LLSO yang tersedia di fakultas hukum. LLSO bisa juga di luar dari kampus pun, misalnya BMKM atau mungkin apa bahasanya UKM yang ada di fakultas di Universitas Gadjah Mada gitu. Teman-teman tuh bisa, menurut aku ya teman-teman itu ikut manapun itu tuh pasti akan terasah public speaking dan leadership skills gitu. Tapi seberapa jauh dari itu, seberapa jauh skills tersebut bisa diasah itu tergantung dengan juga apa yang teman-teman ikutin gitu. Misalnya kalau teman-teman ikut sebuah platform yang lebih fokus kepada gimana cara teman-teman mengenali atau memahami atau menghafali ilmu-ilmu akademis ya pasti ya
ilmu non-akademisnya itu lebih kurang gitu. Tapi di samping itu, kalau misalnya teman-teman ikut yang organisasi yang emang bisa mengasah teman-teman secara garis besar gitu, itu justru nanti lebih bagus menurut aku. Mungkin, dan juga ini ya teman-teman, teman-teman juga nanti bisa ikut lebih dari satu organisasi gitu loh. Bisa ikut kalau di Fakultas Hukum misalnya ALSA, atau mungkin DEMA, atau mungkin bahkan JBC, JFC gitu, Maye itu juga maksudnya banyak lah teman-teman pilihannya gitu. Tapi intinya dari aku sendiri kuncinya satu, teman-teman tuh ingat teman-teman pengen apa. Saya di awal apa. Balik lagi ke yang tadi aku pendapat aku tadi, bahwa mau ikut, teman-teman mau ikut manapun, mau ikut LLS atau komunitas segala macam, asalkan teman-teman itu ingin membangun leadership and public speaking skills teman-teman, itu pasti akan terasa. Mau di dalam FH, di luar FH, di luar UGM pun, itu teman-teman pasti akan mendapatkan ilmu tersebut. Buat aku sendiri, pas ikut organisasi ALSA dan juga DEMA dan juga JFC, itu aku mendapatkan kok gitu teman-teman. Nggak cuma dari ALSA, nggak cuma dari DEMA, dan nggak cuma dari JFC gitu. Semuanya itu mencoba membangun kita, mencoba mendorong kita untuk menjadi individu yang lebih bagus. Tapi balik lagi, itu semua nggak akan bisa terjadi tanpa keinginan teman-teman. Ini organisasi-organisasi yang ada di EVA itu tuh, atau mungkin yang di luar EVA tuh nggak mungkin apa ya, ibaratnya tak lempar bola terus gitu. Sometimes teman-teman yang harus ngambil bolanya tersebut gitu. Sometimes teman-teman harus berani take the chance untuk bisa mau diasah dalam berbagai cara untuk bisa meningkatkan public speaking dan leadership skills itu. Jadi kalau menurut aku sendiri sih nggak ada exact LLS whatsoever yang bisa mendorong teman-teman. Tapi kalau dari pendapat pengalaman aku sendiri, ikut di organisasi yang tadi sudah aku sebutin sendiri, itu cukup membangun kok. Dan alhamdulillahnya juga maksudnya aku juga berproses tuh nggak cuma sekedar datang dan pergi gitu, tapi ya berproses lumayan dalam lah gitu, untuk bisa mengenali hal-hal yang nggak cuma dijumpai di permukaan doang, tapi juga hal-hal yang mungkin sifatnya internal gitu. Kayak teman-teman bisa tahu kalau misalnya aku pas jadi director itu, bisa tahu gimana caranya memimpin sebuah organisasi, memimpin sebuah member, bisa tahu masalah dapur yang ada yang mungkin member lain itu nggak tahu, dan gimana cara menanganinya, bisa memberi sebuah opini atau memberikan sebuah informasi yang ingin saya sampaikan dan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman di sekitar kita. Itu semua tuh aku pelajari juga dari pas aku jadi director di ALSA. Tapi mungkin ya gitu sih, kayak yang tadi aku bilang, apapun itu, whatever the choice is, teman-teman ambil, teman-teman pilih, lakuin dengan sungguh-sungguh, ingat tujuan teman-teman di awal, and you'll be just fine. Mungkin kalau Pito gimana? Pito beda kali ya, karena Pito sekarang lagi ngejabat, jadi mungkin agak ingin promosi sedikit gitu ya. Gimana Toy? Nggak gitu dong, ya ampun. Tapi apa ya, dari tadi aku dengerin sih Kakak Udi ngomong apa-apa aja, kurang lebih aku juga sepakat, karena balik lagi yang tahu diri teman-teman sendiri itu adalah ya diri teman-teman sendiri gitu loh. What you want, ya that's what you know. Orang lain nggak tahu apa yang terbaik buat teman-teman gitu. Kayak misal contoh, kalau buat aku pribadi sih, dari dulu aku masuk fakultas hukum ya karena aku punya tujuan ketika nanti setelah udah skripsi apa segala gitu aku udah SH, ya emang aku mau kerjanya itu jadi pengacara gitu, jadi advokat litigasi gitu kan. Jadi makanya dari situ ya aku tuh aku tahu apa yang perlu aku lakukan gitu. Untuk bisa kerja seperti itu nanti mencapai tujuan aku, ya mungkin aku ikut National Moot Court Competition, atau mungkin aku ikut organisasi-organisasi lain. Kalau mungkin ini sih jawaban aku bias banget ya, tapi ya ALSA gitu kan contoh. Dan juga ya aku sih aktif juga, nggak terlalu aktif sih, tapi aku juga masuk ke BLC Business Law Community-nya FAUGM, dan juga ya kebetulan aku juga anggota KMK Keluarga Mahasiswa Katolik gitu kan. Tapi balik lagi ke tadi, my point is yang tahu diri teman-teman masing-masing adalah diri teman-teman masing-masing gitu. Jadi maka dari itu, kalau my advice buat teman-teman apa sih itu namanya Justisia Muda 2021 ya, jangan membatasi atau don't limit yourself untuk mendapat semua opportunity yang bisa teman-teman dapetin ketika teman-teman sudah
ibaratnya dianggap menjadi mahasiswa FH nanti gitu. Day one teman-teman kuliah, kalau kata aku ya selain kuliah-kuliah juga ya teman-teman harus cari other things yang bakal nge-refresh teman-teman gitu. Kayak misal kalau buat aku sih organisasi gitu. Tapi selain itu nge-refresh juga itu ngebantu untuk membangun diri aku gitu. Aku belajar soft skill yang lain, aku juga belajar hard skill kayak misalnya aku belajar public relation dan juga mungkin belajar soal hukum juga ya gitu lebih lanjutnya lagi nanti gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen banget nih hukum internasional atau apa nanti ya teman-teman monggo ikut ada namanya MUN Club ya kalau nggak salah itu tingkat kampus kalau nggak salah udah bukan fakultas lagi gitu. Kalau misalnya teman-teman mau jadi calon-calon diplomat Indonesia nanti gitu kan. Jadi there is no right or wrong answer from me dan dari orang lain ya terserah mereka lah mau ngomong apa yang tahu teman-teman masing-masing ya yourself just do what's best for you guys aja sih gitu dan jangan membatasi teman-teman mau ikut kegiatan-kegiatan apa aja justru malah semuanya dicoba gitu kalau teman-teman nggak tahu ya justru semuanya coba biar teman-teman tahu oh ke depan gue mau fokus di bidang mana gitu kan. Terus mungkin selain mencoba aku pengen ingetin juga sih ini apa ya based on experience juga nanti ketika teman-teman menjadi mahasiswa baru schedule teman-teman tuh nggak kayak aku atau mungkin Kak Gaudi nih yang lagi mau fokus skripsi gitu kan nanti teman-teman makin ibaratnya tanda kutip tua di FAUGM tuh bakal berhadapan dengan tanggung jawab lain seperti KKN dan juga seperti skripsian gitu jadi makanya justru there's no other perfect time to start now gitu loh untuk memulai berorganisasi atau berkepanitiaan atau ikut lomba gitu jadi asisten dosen apa segala gitu. Tapi dan again, meskipun aku bilang start now, aku juga sadar sih kayak orang memiliki timeline-nya masing-masing gitu kan. Jadi it's never too late to start something new gitu. Tapi benar kata Kak Galdi tadi, once you start, don't ever stop gitu. Ya intinya just do it lah gitu. Kalau teman-teman mau, ya teman-teman tekunin gitu. Dan ya semoga aja sih it all works out well for you aja dan berakhir dengan kesuksesan dari diri teman-teman masing-masing. Kalau dari aku sih gitu. Aku nambahin boleh nggak? Boleh banget Kak Gaudi, silahkan. Oke, jadi aku pengen nambahin juga tadi Vito sempat ngomong hal yang mungkin familiar buat aku, familiar buat Vito, dan familiar buat teman-teman 2020 ya. Ini kan teman-teman panitia 2020 kan ya? Sebagian Iya besar. Kak, 2020. Iya, oke. Jadi gini, teman-teman 2020 juga mungkin bisa mengamini juga bahwa nanti teman-teman Justicia muda itu tuh yang kayak tadi aku bilang di awal banyak sekali choices-nya, tapi jangan sungkan untuk mengambil chance gitu. Apapun nanti ada opening kaderisasi dari berbagai organisasi. Saran aku itu ikutin aja. Kenapa? Karena pada saat kaderisasi itu tuh nanti teman-teman cuma bakal mengikuti rangkaian kegiatan tersebut gitu. Teman-teman nggak diberikan sebuah obligation, kewajiban ya untuk komit di organisasi tersebut selama setahun, 2 tahun, 3 tahun lebih. Dan itu juga teman-teman bakal ketahui pada saat teman-teman mengikuti acara kaderisasi tersebut. Jadi saran aku ikutin aja semuanya dan ingat balik lagi ke target teman-teman harus punya self control juga gitu. Maksudnya jangan sampai ibarat kata term jeleknya itu teman-teman jadi budak organisasi gitu. Jangan sampai kayak gitu. Teman-teman harus bisa mempunyai targetnya sendiri. Jadi dicoba tuh semua organisasi, nanti mana yang teman-teman mau, mana yang teman-teman tertarik itu stay, mana teman-teman nggak tertarik tinggal aja, it's okay. If I'm being frank gitu, it's okay buat ninggalin sebuah organisasi, apalagi kalau misalnya organisasi tersebut sudah tidak bermanfaat lagi buat teman-teman gitu. Dan juga nggak harus organisasi kok gitu, apalagi sekarang teman-teman lagi pandemi gitu, teman-teman apa-apa tuh di depan laptop, kelas juga virtual, banyak sekali waktu kosong, coba explore nggak cuma di fakultas, tapi di luar fakultas juga. Nggak cuma di organisasi, tapi juga mungkin bisa juga misalnya teman-teman ikut part time job gitu. Itu juga bisa relawan gitu. Banyak sekali yang bisa teman-teman ambil gitu. Kalau misalnya aku dulu itu justru pas aku maba, aku itu emang berproses di ALSA, berproses di ALSA dan di JFC, JBC gitu. Maksudnya ikut kegiatan mereka. Tapi sebenarnya juga nggak terlalu dalam gitu, nggak terlalu ambis lah kasar gitu. Malahan aku ada part time job mengajar bahasa Inggris gitu di luar UGM gitu. Justru itu juga mengasah
public speaking dan leadership skills aku juga. Jadi maksud aku adalah teman-teman di sini tuh ajang dimana teman-teman tuh lagi diberikan kesempatan untuk mencicipi berbagai macam kesempatan, berbagai macam hal-hal yang bisa teman-teman cobain, biar nanti teman-teman juga tahu apa yang baik buat teman-teman, apa yang tidak baik buat teman-teman, dan teman-teman harus bisa, kayak aku bilang, berani untuk tinggalin yang nggak baik dan juga stay untuk yang baik gitu. Jadi semangat aja sih teman-teman Justisia Muda, nggak usah bingung untuk nanti, karena pastinya nggak cuma dari rangkaian acara PPSMB ini, tapi juga aku yakin teman-teman pasti akan mempunyai kakak-kakak tingkat yang dengan senang hati akan mencerahkan teman-teman gitu, kayak mana yang bagus, mana yang enggak, ini harus stay, ini nggak harus stay kayak gitu. Jadi intinya semangat aja sih buat nanti teman-teman berproses dimanapun itu. Oke, keren banget jawaban dari Kak Gaudi sama Kak Pitoy tadi. Karena kita udah di ujung pembahasan nih ya, mungkin aku mau minta kesan-pesan nih dari Kak Pitoy sama Kak Gaudi buat teman-teman Justisia Muda Fakultas Hukum UGM 2021. Mungkin bisa dimulai dari Kak Pitoy. Oh, oke. Dimulai dari aku dulu. Tadi sebenarnya aku pengennya dimulai dengan Kak Gaudi dulu sih, lebih senior kan, siapa tahu lebih banyak kesan-pesan buat teman-teman. Tapi sekarang Kak Gaudi lagi ketawa-tawa. Anyways, kesan-pesan aku buat teman-teman, semangat PPSMB-nya. I can't say much karena kalau dulu zaman aku PPSMB itu masih offline, masih bisa ngerasain euforia bertemu secara langsung, datang langsung ke venue fakultasnya. Tapi ini sih, mungkin sekarang teman-teman panitia PPSMB yang sekarang itu juga they're doing their best, teman-teman, dengan mereka memfasilitasi podcast seperti ini. They're also doing a good job untuk mencoba membuat teman-teman juga merasakan euforia yang sekiranya aku rasakan dulu gitu. Semangat aja buat PPSMB-nya, PPSMB kampus dan juga PPSMB fakultas. Monggo nanti ketika di fakultas atau mungkin di kampus dikasih tunjuk ada UKM-UKM apa aja gitu, dan juga organisasi apa aja, monggo diikutin, monggo ditanya-tanya aja, justru mereka hadir di sana itu untuk teman-teman tanya-tanyain nanti gitu, biar teman-teman tahu kira-kira teman-teman tuh merupakan kandidat atau mungkin orang yang baik juga untuk mengikuti organisasi itu atau UKM itu atau mungkin lomba-lomba itu nanti, dan you guys have 4 years ahead of you. Jangan sampai lebih, 4 tahun aja. Terus intinya satu hal sih, have fun aja intinya gitu. There is no right or wrong, teman-teman kuliah itu juga buat have fun. Ini merupakan salah satu momen di hidup teman-teman yang cukup krusial dan juga something that you will never forget sih ke depannya. Ketika teman-teman menjadi mahasiswa hukum itu juga it means kan teman-teman juga udah tahu kira-kira langkah ke depan teman-teman mau ngambil karir apa gitu kan, what you want to do in life, what impact you want to bring gitu juga ke society. Jadi yang penting have fun aja. Sekali lagi aku mau ucapin selamat sudah bergabung menjadi mahasiswa UGM. I'm sure you all are very proud of you guys untuk bisa masuk ke kampus kita ini dan juga ke Fakultas Hukum UGM. Kalau dari aku gitu. Oke, thank you Kak Pitoy buat kesan-pesannya. Jangan lupa diingat teman-teman semuanya. Lanjut nih dari Kak Gaudi, mau nyampein kesan-pesan apa buat teman-teman Justisia Muda 2021? Oke, mungkin karena ini podcast ya, aku pengen ngucapin terima kasih sebesar-besarnya juga buat kesempatannya teman-teman panitia juga, dan juga Lia sebagai moderator, sebagai host ya untuk acara ini. Terima kasih. Menurut aku ya ini merupakan sebuah platform yang insya Allahnya nanti bermanfaat ya buat kita semua, buat teman-teman Justisia Muda juga terutama. Dan mungkin kesan dan pesan aku, these are hard times ya teman-teman. Ini merupakan sebuah masa yang banyak sekali cobaan, banyak sekali uncertainties. Kita dihadapi dengan pandemi ini juga yang dimana mungkin sekarang makin parah lah ya kasarnya gitu. Sekarang lagi parah-parahnya gitu. Aside from staying safe ya, dan juga staying healthy, I wish you the best of luck teman-teman semua. Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ingat bahwa apapun itu yang teman-teman lakuin itu akan ngebekas untuk kedepannya. Apapun yang teman-teman berikan dan apapun yang teman-teman terima itu akan jadi sebuah hal yang sangat bermanfaat untuk kedepannya. Jadi karena aku bilang apapun, don't be afraid to do a lot of things, untuk melakukan banyak sekali hal, untuk memberikan banyak sekali manfaat, untuk mengikuti banyak sekali kegiatan,
untuk mencoba mengeksplor potensi-potensi teman-teman sendiri, karena percaya aku bahwa ini merupakan bisa dibilang ya seharusnya ya, secara normalnya ajang terakhir teman-teman. Ini merupakan kuliah, tempat terakhir teman-teman belajar sebagai mahasiswa. Itu nanti bisa jadi S2, ya nggak tahu ya. Tapi intinya sekarang itu di S1, teman-teman ini sebagai mahasiswa banyak sekali hal yang akan teman-teman jumpai, banyak sekali hal yang akan teman-teman tidak ketahui, dan gimana cara melewati itu nggak tahu. Yang terpenting adalah teman-teman ingat goals teman-teman itu masuk fakultas hukum itu apa, nanti lulus mau jadi apa, sehingga teman-teman tidak hilang arah. Untuk menutup, mungkin sekali lagi selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Semoga kita bertemu di kesempatan lain ya, nggak di kesempatan sebagai mahasiswa, insya Allah. Tapi walaupun aku tidak mengenal teman-teman, intinya semangat, dan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Cukup mungkin dari aku. Sebelumnya nggak kerasa udah selesai aja podcast kita hari ini. Aku sebagai host ucapin thank you banget buat Gaudi sama kita. Benar-benar bisa nambah insight teman-teman Justisia Muda 2021 semuanya. Sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung para Justisia Muda 2021 di Fakultas Hukum UGM. Selamat berdinamika dengan lingkungan baru yaitu Sivitas Akademika Fakultas Hukum UGM. Aku Lia sebagai host Laukas kali ini, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan semoga Laukas kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Aku juga pamit undur diri. Viva Justisia. Justisia.